Pemirsa, sebelum nanti kita akan kembali mendengarkan penjelasan dari Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG mengenai gempa yang terjadi di Jawa Timur. Kami akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana kondisi terkini terlebih dahulu di Blitar. Rekan kami Arga Dumadi akan bisa memberikan kabar terbaru untuk Anda. Arga, silakan laporan Anda. Ya, Putri Viola dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda untuk wilayah Blitar Raya yang meliputi Kabupaten Blitar dan juga Kota Blitar. Pada hari ini memang terlihat sudah cukup normal situasinya, di mana warga ini sudah beraktivitas seperti biasa begitu. Walaupun memang ada laporan setidaknya terdapat 400 bangunan yang mengalami kerusakan setelah terjadinya gempa pada hari Sabtu siang lalu. Termasuk diantaranya adalah 9 rumah yang rusak berat di Kabupaten Blitar dan juga 2 rumah rusak berat di Kota Blitar begitu. Namun pada hari ini, pada umumnya untuk bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan, ini sudah dilakukan pembersihan begitu. Termasuk diantaranya adalah kerusakan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Blitar begitu. Yang pada pagi hari tadi ini sudah dilakukan pembersihan, di mana memang pada ruang rumah sakit ini terdapat 2 ruang rawat inap pasien yang mengalami kerusakan cukup parah begitu, terutama di bagian plafonnya begitu. Kami kabarkan kepada Anda untuk secara umum di Blitar Raya sendiri ini memang tidak ada posko pengungsian begitu, di mana memang warga ini juga tampaknya mereka tidur di dalam rumah masing-masing. Berbeda kondisi di daerah lainnya di mana warga ada yang tidur di teras rumah begitu. Termasuk diantaranya tadi adalah di salah satu wilayah di Kabupaten Blitar, itu terdapat 2 rumah yang rusak berat dan mereka mengungsi di rumah saudaranya sendiri tanpa ada posko pengungsian untuk umum begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, jadi Arga Dumadi yang kita sudah dengarkan bagaimana aktivitas warga di sana ternyata masih berlanjut. Kita akan menuju ke rekan kami Rean yang berada di Lumajang. Silakan Rean, bagaimana kondisi saat ini di sana? Ya, informasi terkini terkait dampak bencana pasca gempa yang terjadi pada hari kemarin dengan magnitud 6,1 tepatnya di Kabupaten Lumajang. Saat ini kami berada di Desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari Lumajang, yang menjadi salah satu daerah cukup parah terdampak dari bencana gempa yang terjadi pada Sabtu kemarin, di mana informasi yang kami dapatkan hingga petang ini kurang lebih ada 533 rumah atau bangunan yang berada di Kecamatan Tempur Sari ini rusak dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan. Sementara untuk di seluruh Kabupaten Lumajang terdapat kurang lebih 905 rumah atau bangunan yang mengalami rusak akibat gempa yang terjadi kemarin dengan magnitud 6,1. Sementara untuk warga sendiri di Desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari ini, mereka enggan untuk mengungsi, padahal dari pihak pemerintah kabupaten sudah mendirikan posko yang berada di Balai Desa Kaliuling ini karena warga terlalu jauh begitu jaraknya dari rumah ke posko yang telah disiapkan, dan mereka memilih untuk tinggal di halaman rumah mereka dengan membuka ataupun menggelar tenda, dan mereka berdiam di sana karena juga untuk mengantisipasi tentunya gempa-gempa susulan yang bisa mengancam keselamatan mereka. Sementara untuk dropping ataupun distribusi bantuan dari pihak pemerintah kabupaten maupun dari relawan, mereka mendropping ataupun mendistribusikan bantuan tersebut langsung kepada warga terdampak yang ada di Kecamatan Tempur Sari. Ini kurang lebih ada 1.700 lebih warga terdampak gempa yang terjadi pada kemarin. Sementara untuk korban jiwa sendiri, total di Jawa Timur terdapat 8 orang meninggal dunia, 5 diantaranya merupakan warga Kabupaten Lumajang. Untuk sementara demikian, informasi yang bisa kami bagi dari Kabupaten Lumajang. Kembali kepada Anda, Putri Viola di Jakarta. Rean, sebelumnya saya juga ingin mengetahui, saya melihat ada aktivitas di belakang Anda. Sebenarnya aktivitas apa itu? Karena saya tidak bisa melihat terlalu jelas. Ya, praktis ini adalah aktivitas dari dapur umum tim Tagana saat ini sedang melakukan dropping ataupun juga telah menyiapkan menu makan malam bagi warga yang terdampak gempa di Desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari Lumajang ini. Mereka ataupun tim yang ada di sini, mereka mengolah masakan kemudian mendistribusikan ke relawan, dan dari relawan akan diteruskan pada warga terdampak dari bencana gempa yang terjadi pada Sabtu kemarin dengan magnitud 6,1 di kawasan Kecamatan Tempur Sari Lumajang ini, Putri.
Rean dan juga Arga Dumadi melaporkan dari Lumajang dan juga Blitar. Terima kasih untuk laporan Anda, selalu bertugas kembali, jaga kesehatan dan juga berhati-hati di sana. Baik, selanjutnya kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Ibu Dwi Korita. Dwi Korita tadi sudah sempat mengatakan bahwa diprediksi ke depan akan ada hujan, baik itu dengan intensitas rendah, sedang ataupun tinggi. Mungkin Bu, bisa diberikan informasi juga apakah kemudian hujan tersebut terjadi di kota-kota kabupaten yang kemarin terdampak gempa bumi atau di beberapa wilayah lainnya di Provinsi Jawa Timur? Jadi yang diprediksi untuk malam hari ini, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, diprediksi dapat terjadi di Sidoarjo, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Kabupaten Malang, Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Lumajang. Itu untuk malam hari ini. Nah, untuk besok pagi, itu diprediksi di Mojokerto, Magetan, Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, kemudian juga Sampang. Dan besok siang hingga sore hari, tadi juga di Pamekasan ya, pagi hari di Pamekasan. Kemudian besok 12 April siang hingga sore, diprediksi di wilayah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Jember, dan Bondowoso serta Situbondo. Dan 13 April masih berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat di Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Blitar, dan juga di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo. Di sore harinya, di wilayah Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kabupaten Madiun, Pacitan, Kabupaten Malang, dan juga Batu, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, juga Situbondo untuk siang dan sore. Nah, ini terutama apabila perlu informasi lebih lanjut, silahkan membuka atau bisa diakses di sosial media, Instagram, Twitter, ataupun Facebook dengan alamat @infobmkgjuanda. Jadi silakan follow @infobmkgjuanda baik melalui Twitter, Instagram, ataupun Facebook. Perkembangannya mohon dimonitor. Baik. Terima kasih. Kalau Ibu tadi sempat katakan kota-kota kabupaten mana yang diprediksi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, sepertinya relatif merata Ibu. Artinya waspada atau warga yang harus waspada bukan hanya yang ada di kemarin kota-kota yang terdampak gempa, tapi seluruh wilayah di Jawa Timur seperti memang harus waspada dan juga menjauhi wilayah-wilayah yang Ibu katakan karena kemungkinan terjadi banjir bandang dan juga bisa longsor, begitu ya Bu? Betul sekali. Demikian Mbak, betul. Baik, Ibu Dwi Korita Karnawati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi yang bermanfaat ini dan juga tentunya kita harapkan bisa membuat kewaspadaan bagi warga yang ada di Jawa Timur meningkat. Sekali lagi Ibu, terima kasih.